Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan meneruskan dari pertemuan yang pertama, yaitu kita membahas tentang tabung pada bab bangun ruang sisi lengkung. Lalu pada pertemuan yang kedua kita membahas kerucut. Nah, di sini akan dijelaskan unsur-unsur kerucut, lalu akan dijelaskan juga bagaimana rumus luas permukaan dari kerucut itu, lalu kita membahas volume, rumus volume dari kerucut. Lanjut. Oke. Di sini ada gambar kerucut. Nah, unsur yang pertama kita tahu bahwa di sini kerucut punya alas. Nah, ini alasnya. Alasnya itu berupa apa? Lingkaran. Nah, unsur kerucut itu berarti ada alas. Nah, alas kerucut. Lalu di sini ada yang namanya, kan karena alasnya itu lingkaran. Nah, lingkaran itu punya jari-jari dan diameter. Nah, itu juga termasuk unsur-unsur kerucut. Jadi ada jari-jari dan dan diameter alas kerucut. Lalu yang ketiga, nah kerucut itu punya tinggi di sini. Nah, ini tingginya PO. Nah, itu juga termasuk berarti tinggi. Nah, di sini juga ada titik puncak. Nah, titik puncak P. Oke, lalu yang kelima itu kerucut punya selimut. Nah, di sini kayak tabung kemarin punya selimut ya. Nah, ini selimutnya. Di selimut kerucut. Oke, paham ya? Saya rasa. Nah, ini yang namanya jari-jari kan ini. Lalu diameternya kan ini. Nah, ini diameter. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara mencari rumus luas permukaan kerucut? Jadi yang pertama kita buat jaring-jaring dari kerucut tersebut. Nah, di sini ada yang namanya tadi apa? Ada selimut. Lalu yang kedua di sini ada alasnya. Nah, pertanyaannya kan untuk alasnya ini kita sudah tahu ini adalah menggunakan untuk mencarinya menggunakan luas lingkaran, rumus luas lingkaran. Nah, bagaimana dengan selimutnya? Nah, ini kita yang perlu cari. Nah, yang kita carinya dengan apa? Yaitu kita carinya dengan bantuan dari perbandingan. Nah, di sini kalau jaring-jaring ini kita gambarkan sebagai, atau kita gambar menggunakan lingkaran yang besar ya. Nah, ini ada lingkaran besarnya. Nah, ini merupakan selimutnya. Nah, ini selimut ini sama dengan ini. Ya, terus lingkaran sama dengan ini. Lalu bagaimana cara berpikirnya? Kita punya yang namanya ini luas juring ya. Juring. Nah, lalu ini luas lingkaran. Lingkaran C, misalnya ini D ya, biar nggak sama titik pusatnya D. Nah, ini di sini ada L lingkaran D. Lalu di sini juga ada busur. Nah, kita berpikirnya di situ. Jadi yang pertama kita harus membandingkan luas juring dengan luas lingkaran yang besar. Nah, juring apa? D aksen C dibagi atau dibanding dengan luas lingkaran C. Nah, pusatnya di C sama dengan apa? Nah, perbandingan antara ini panjang busur dengan keliling lingkaran yang besar. Nah, panjang busur ini apa?
Nah, panjang busur ini merupakan keliling dari lingkaran D. Gitu nanti. Nah, kita tulis di sini perbandingannya dulu. Panjang busur D aksen ini dengan keliling lingkaran apa? Lingkaran C. Oke. Jadi ini merupakan bekal kita untuk menemukan rumus dari luas permukaan kerucut nanti. Oke, kita lanjut. Nah, kita tulis lagi ya tadi apa? Perbandingan dari luas juring D aksen C dibanding dengan luas lingkaran C. Nah, ini perbandingan antara panjang busur DD aksen dengan keliling lingkaran C. Nah, luas juring ini merupakan besar selimut kerucut tadi yang akan kita cari. Jadi dapat kita tulis luas juring DD aksen C sama dengan apa? Panjang busur DD aksen. Nah, ini kita bagi dua, dibagi keliling lingkaran C dikali dengan luas lingkaran C. Nah, itu kita kasih bintang, ini ekivalen. Oke, ini ekivalen juga luas juring ya, biar enggak kepanjangan, ini namanya enggak usah disebut. Panjang busur DD aksen tadi apa? Nah, 2 pi R dapat dari, nah ini jari-jari. Nah, S, iya saya lupa, S ini adalah jari-jari dari R lingkaran C. Nah, jari-jari lingkaran C atau lingkaran besar itu S, pakai pelukisnya tadi ini. Ini pelukisnya namanya S ya. Kita panjang pelukisnya S. Nah, itu sebagai jari-jari lingkaran C, lingkaran yang besar. Terus yang lingkaran kecil ini jari-jarinya R. Nah, kita cari panjang busur DD yaitu 2 pi R dibagi keliling lingkaran C apa? 2 pi R-nya tadi. Nah, panjang pelukis. Ini ya, S, panjang pelukis. Oke, kita masukkan S. Lalu luas lingkaran C, luas lingkaran itu apa rumusnya? 2 pi R kuadrat. Pi R kuadrat. Ya, pi R kuadrat. Pi R kuadrat. Nah, karena di sini C-nya tadi menggunakan S, jadi R-nya ini kita ganti dengan S. Oke, dari sini kita bisa menyederhanakan 2 pi. Nah, tinggal apa? R dan R per S dikali pi S kuadrat. S-nya bisa disederhanakan, yaitu kita akhirnya bisa mendapat, kita tulis di sini ya biar agak lega. Nah, di sini luas juring sama dengan apa? Ini tadi habis ya. 1 S-nya disederhanakan dengan S kuadrat kan S kali S. Nah, kita tulis S kali S biar kalian enggak bingung ya. S kali S. Nah, saya sederhanakan jadi tinggal R kali Pi kali S. Oke, kita bisa tulis Pi R S. Nah, ini merupakan luas juring atau luas dari selimut kerucut tadi. Nah, lalu rumus luas permukaannya apa? Nah, luas permukaan
kerucut. Gimana tadi gambarnya? Gambarnya kayak gini ya. Oke, gambarnya jaring-jaringnya seperti ini. Kita ada lingkaran. Oke. Nah, ini di sini ada S, di sini ada R. Oke. Jadi luas permukaannya tadi itu apa? Ini luas selimut ditambah luas dari lingkaran. Ini luas dari selimut ditambah dengan luas lingkaran. Ini yang berjari-jari R. Luas selimutnya apa? Itu sudah kita temukan, itu PRS ditambah luas lingkaran ini apa rumusnya? PR kuadrat. Nah ini mereka sama-sama mempunyai PR ya, jadi bisa kita tuliskan gini, S plus R. Nah ini merupakan, sebentar kurang selesai nya. Nah ini merupakan rumus luas permukaan kerucut. Nih, luas permukaan kerucut. Oke, silahkan dicatat. Nah, lalu kita membahas volume. Nah, di sini kita langsung menggunakan praktikum ya. Jadi di sini itu untuk luas tabung ini, luas tabung itu apa ya? Kita tahu sebuah tabung. Nah, tabung. Luas alas kali tinggi. Luas alasnya apa? Pi. Misal di sini R. Nah, ini R. Pi R kuadrat T. Nah, ini ke T. T ya, atau ini ya T. Nah, Pi R kuadrat T. Nah, di sini kok luas. Ini volume. Nah, volume tabung. Sebentar, ini benar ya. Volume, oke. Volume tabung itu besarnya sama dengan 3 kali volume kerucut ini. Jadi kalau kita mempunyai tabung ini ya, ini tabung ini, dan misal kita punya tingginya T lalu jari-jari R, nah itu besarnya atau volumenya itu sama dengan 3 kali kerucut ini dengan, nah kerucut ini alasnya harus mempunyai jari-jari yaitu R sama dengan jari-jari dari tabung tadi. Lalu tinggi kerucut harus sama dengan tinggi tabung tadi. Kalau kita coba nanti misal masukkan beras ke suatu tabung ya, dan wadah berasnya untuk memasukkan beras ke tabung itu adalah kerucut seperti ini dengan jari-jari alas sama dengan R dan tinggi dari kerucut tadi adalah T. Nah itu kita bisa memenuhi tabung ini dengan beras dengan memasukkan beras 3 kali menggunakan si kerucut tadi. Nah, jadi rumus volume kerucut itu adalah sepertiga dari tabung. Nah, volume, maaf, ini saya merah. Oke, volume kerucut dengan sepertiga PR kuadrat T. Nah ini rumusnya. Oke, bisa dipahami ya. Untuk pertemuan selanjutnya kalian simak Google Classroom ini sebagai pengantar kalian untuk mengerjakan LKPD ya. Nah untuk pertemuan selanjutnya silahkan kalian lihat di Google Classroom nantinya. Kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di forum diskusi Google Classroom ataupun WAG atau WA Group. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.